Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini, kita akan sama-sama mempelajari sebuah komponen atau tools yang kita nggak pernah pakai sebelumnya gitu. Ya, bisa dibilang komponen yang baru digunakan lah. Cuman di sini nggak ada nih. Kan kita biasanya pakai text box, label, semuanya kan ada di sini gitu loh. Nah, kita di video kali ini akan menggunakan komponen yang dinamakan slider nih. Kalau teman-teman bingung slider apaan nih, ini kalau misalnya lihat pasti tahu nih. Contohnya slider itu kayak gini nih. Nih misalnya di audio ini speaker volume. Nah, buat atur nih, ngatur besarnya volume. Ini kan ada muncul angkanya nih. Misalnya pengen volumenya besarnya 70, kita cukup narik ini nih. Narik garis ini nih. Nah, ini namanya slider komponen ini tuh. Kayak gini. Ini namanya slider ya. Kalau teman-teman misalnya masih belum nangkep apa itu slider, ya kayak tadi lah contohnya. Terus yang di sini yang mana nih di toolbox ini nih, komponen box ini mana nih? Kan ini nggak ada nih slider nih, adanya text box, timer, drive list box, kan nggak ada nih. Nah, cara nambahinnya kayak gini nih, klik kanan komponen, kita tunggu. Nah, kita cari yang Microsoft Common Control MMM. Nah, Microsoft Windows Common Control 6 ya, yang nomor 6. Nah, sebenarnya di sini tuh banyak sih komponen dari VB6 ya, nggak cuman yang biasa kita pakai aja. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngotak-ngatik komponen lainnya, teman-teman bisa buka ini aja, klik kanan komponen, terus pilih mau yang mana yang mau diotak-atik. Kita klik apply. Nah, langsung banyak kan komponennya. Close. Nah, slider mana nih? Nah, ini slider ya. Slider. Nah, kita masukin slider. Nah, di sini juga ada komponen tambahan lainnya nih kayak toolbar, status bar, terus progress bar, review, list view dan lain sebagainya. Jadi komponen di VB6 tuh nggak cuman yang defaultnya aja yang bisa kita pakai, ada banyak variannya gitu. Nah, kita udah ketemu slidernya. Terus apa yang bakal kita lakukan? Nah, kita pengen buat seperti ini nih, kayak ini nih. Misalnya kita geser slidernya, terus angka yang ada di sini atau ntar angka yang ada di caption ikut berubah juga nilainya. Nah, caranya gimana? Kita masukin dulu labelnya deh. Label. Jadi kalau misalnya kita geser slidernya nih, misalnya kita geser, nah, akan ikutin angkanya nih. Kan ini angka 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kita ubah ke 3 misalnya, labelnya jadi ikut 3 gitu. Kita close. Caranya gimana? Caranya kita langsung masuk code-nya aja lah ya. Nanti sini teman-teman hati-hati nih. Kita delete dulu. Kita pilih slider 1. Biasanya kita pilihnya klik ini kan otomatis. Kalau misalnya kita pilih suatu komponen kayak label nih, otomatis langsung ke label 1 underscore klik. Jadi ketika slider 1 diklik gitu loh, atau klik label 1 diklik, artinya kayak gitu ya. Secara default kan ini pilihannya cuma klik aja ya. Tapi di video kali ini kita ubah jadi change. Nah, ini artinya ketika slider 1 berubah, maka jalankan perintah ini gitu loh. Ya, maka jalankan perintah label 1.caption. Kan kita akan mengubah captionnya ya. Jadi caption yang ada di label 1 nilainya sama dengan slider 1.value. Nah, kayak gini. Ketika slider 1 berubah, change, maka caption dari label 1 akan sama dengan value dari slider 1. Maksudnya ini berubah tuh ya digeser tadi ya. Kita coba run. Nah, 0, 1. Nah, kita udah ke angka 1, angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya lah ya. Udah sesuai ya, berarti si captionnya sama value atau nilai yang ada di slider ini udah sama ya. Cuman kalau misalnya kita pengen range-nya tuh ini kan cuma sampai 10 nih. Kita pengen lebih dari 10, misalnya pengen 100 nih.
Nah, teman-teman bisa kayak gini nih, kita close dulu. Cara atur range-nya tuh kayak gini nih. Ini hide. Nah, pilih dulu si slidernya. Nah, ada kan di sini ada min sama max. Nah, min max ini ya nilai minimal sama nilai maksimalnya. Kan kalau minimal kita pakai 0 aja lah ya. 100 misalnya nih. Nah, kayak gini. Tapi kalau teman-teman perhatiin, ini ada kayak stripnya ini nih. Strip ini kan mewakili si angkanya nih. Kayak skala gitulah. Misalnya, sorry, misalnya ada di strip yang pertama, nah maka si value-nya juga jadi 1 gitu. Nih, 45, 45, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita ubah si value-nya jadi maksimalnya 1000 nih. Nah, otomatis stripnya juga kan semakin rapat gitu loh, semakin banyak karena kan. Tapi kalau misalnya semakin banyak ini kan semakin rapat, dilihatnya juga kalau saya pribadi sih, ini ngeliatnya jadi risih gitu loh, kayak garis apa sih ini, gitu kan. Nah, teman-teman bisa menghapus si strip yang ada di bawah ini caranya. Kayak gini, masih di properties. Terus tick style. Pilih tick style. Tick style ini ya bisa ubah posisinya juga. Bisa di top left. Terus bot. Jadi kalau bot dua-duanya atas bawah ada. Nah, kita mau hapus nih. Notix aja nih, SLD notix. Nah, maka si stripnya tadi akan hilang gitu. Jadi kita udah aman lah ya. Nah, nggak pakai strip. Nah, cuman di sini ya, kalau teman-teman perhatiin, si nilai dari atau caption dari label 1 mengikuti nilainya tuh ketika si slider ini berhenti gitu loh. Misalnya ini 143 lepas, nah baru berubah nilainya 143. Kalau misalnya kita ubah ke 2354 nih, baru berubah 354. Kan kita pengennya kayak gini nih. Kayak volume ini nih. Kalau misalnya kita tarik, si angkanya jadi ikutan nambah juga gitu loh. Caranya gimana? Kita close dulu ya, kita stop dulu. Caranya gimana? Kita masuk ke code-nya. Nah, kita nggak akan pakai yang change ini nih. Jadi slider 1 kita pakainya yang scroll. Nah, jadi slider 1 underscore scroll. Jadi menjalankan perintah ketika slider satunya di scroll atau si ya yang tadi navigasinya itu ditarik gitu. Nah, kita pindahin aja ya si label 1.caption sama dengan slider 1.value, kita pindahin aja. Kita coba run. Nah, ini udah kayak gini nih. Nah, misalnya dari 171 kita ubah ke sini nih. 480 kan tadi ada proses dulu tuh. Ketika ini geser, angkanya juga ikut berubah gitu, secara real time gitu kan. Nah, terus nggak akan sampai di situ. Kita juga mau bikin seperti ini nih. Kita ganti label 1, kita ubah jadi textbook aja ya. Kita pengen ketika teks 1 ini masukin angka nih. Ketika masukin angka misalnya angka 100, maka si slidernya juga ikut ke 100 gitu loh. Misalnya kayak gini nih, misalnya ketika angka 100, posisi si slider ada di angka 100. Nah, kalau gini kan nggak bisa nih, error nih. Ini error karena ini sih, karena captionnya nggak ada sih sebenarnya. Karena nah masih label 1 ya. Kan kalau misalnya kita ubah jadi text1.text, text1.text, jadi nilai yang ada di teks lah ya. Di nilai yang ada di teks sama dengan value yang ada di slider gitu. Nah, kita ingin 100 nih. Nah, kita udah mengetik 100 tapi angkanya si value dari slidernya nggak nyampe 100 gitu. Masih aja di 0. Nah, kita pengennya slider juga sama di angka 100 gitu. Caranya kita pilih yang text1 underscore change. Jadi di sini slider 1 dot value sama dengan text1.text kayak gini. Nah, kita 100. Nah, udah ya, udah si slidernya udah ada di posisi 100. Ini 101 karena kegeser dikit ya.
terus kita ubah jadi 200. Nah, otomatis si slidernya akan berubah ke angka 200 gitu, ke posisi 200. Kita hapus. Nah, kalau kita kosong kayak gini, si textbooknya kosong kayak gini, si slider nggak yang menunjukkan angka 0 gitu loh. Di sini malah muncul error nih. Kan kita pengennya ketika textbook ini kosong, slidernya juga posisinya ada di 0 gitu loh. Kita cobain dulu ya si errornya. Cara ngakilinya gimana? Kita ubah teks1.txt ini jadi masukin ke file gitu kan. File dalam kurung teks1.txt. Kan kalau kita pakai file ini nih, file dalam kurung teks1.txt, artinya kan si apa yang ada di teks1.txt ini tipe datanya udah menjadi double gitu loh. Kayak yang udah dijelaskan di video sebelumnya ya. Soalnya kalau misalnya teks1.txt ini kayak tadi teks1.txt aja, itu secara default atau dari sananya ya, nangkepnya teks1.txt itu ya berupa string gitu, atau berupa ya teks biasa gitu loh, bukan berupa angka gitu. Kalau dimasukin angka itu, walaupun sama-sama isinya angka 1 ya, tapi kalau misalnya kita masukin file, kita tambahkan file, maka si VB6 ini nanggepnya itu sebagai angka gitu loh, beneran angka gitu, bukan huruf gitu. Kita coba run. Teks 1, 2, 3. Nah, udah oke ya. Kita kosongkan. Nah, ketika udah kosong, si slider ada di posisi 0 nih. Udah posisi 0 nih. Nah, nggak error kayak tadi ya. Udah clear berarti permasalahan si slider dan textbook ini. Kalau misalnya teman-teman masih heran atau bingung penerapannya itu buat apa si slider ini, teman-teman juga bisa buat ngatur segala hal yang ada di VB6 yang berkaitan dengan angka gitu loh. Kita ambil contoh, misalnya kita akan ngatur lebar dari suatu bangun datar gitu. Nah, kayak gini, kita masukin shape, masuk, udah. Kita pengen ngatur lebarnya nih, kan selama ini kan lebarnya ya udah lebarnya kita tarik aja gitu kan, manual. Nah, segini 2175 nih, angkanya udah pasti gitu kan. Nah, kita pengennya lebarnya ini berubah nilainya berdasarkan slider. Itu bisa. Caranya kita code, nah slider 1 underscore scroll, kita tambahin lagi nih tadi shape 1 ya, shape 1 dot width. Nah, kita ngatur lebarnya ya, kalau ngatur tingginya tinggal ganti aja ke height. Shape 1 dot width sama dengan slider 1 dot value. Jadi lebar dari shape tadi atau si persegi panjang tadi, nilainya atau angkanya berdasarkan value dari slider 1. Kita coba run. Nah, ini lebarnya 0 ya. Nah, semakin naik, lebarnya semakin nambah gitu kan. Nah, kalau udah mentok kayak gini, tandanya si shape ini lebarnya bernilai 1000 gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Nah, kayak gini. Kalau misalnya teman-teman saya pengen ngatur tingginya nih, ya udah tinggal ganti aja shape 1 dot height gitu aja. Gampang. Ya, pokoknya yang berkaitan dengan angka bisa teman-teman ubah berdasarkan slider gitu loh. Oke. Mungkin dicukupkan dulu aja lah video kali ini. Kita santai-santai aja lah, cuman mainan slider aja di video kali ini, nggak yang terlalu kompleks. Udah berapa menit nih? 14 menit lah ya. Rasanya sudah cukup lah untuk membahas slider. Kalau misalnya teman-teman mau ngotak-ngatik yang lain, silahkan lah ngotak-ngatik slider buat ngubah inilah, ngubah itulah. Teman-teman bisa otak-atik sendiri lah. Oke. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalakan juga ya loncengnya kalau misalnya pengen up to date soal VB6, karena jarang-jarang juga sih channel yang bahas VB6 ya. Oh iya nih, reminder aja buat teman-teman nih, ini saya nggak akan terus-menerus bahas VB6
tentu aja bakal bahas yang lain nih. Misalnya coding ntar berupa bahasa pemrograman Python, C++, atau ya tutorial-tutorial Microsoft Word malah. Saya juga pengen itu loh. Nggak cuma stuck di VB 6 aja. Jadi kalau misalnya suatu saat saya bahas yang lain, teman-teman ya harap dimaklumi lah, karena saya pengen ilmu yang saya dapat selama kuliah semuanya dimasukin ke YouTube inilah, ke channel ini, ke YouTube Sigit Indrianto inilah pokoknya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.